Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Perkenalkan, saya Karina Odia Julia Levi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester berupa mata kuliah filsafat ilmu akuntansi terkait dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam riset disertasi saya. Untuk proposal riset disertasi saya memiliki judul Pengaruh Digital Accounting terhadap Kualitas ESG Reporting. Untuk variabel independen berupa digital accounting yaitu variabel transparansi, akurasi, keberlanjutan, keterlibatan stakeholder, dan inovasi teknologi. Untuk variabel dependen adalah ESG reporting. Selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi dari digital accounting. Digital accounting merujuk pada penggunaan teknologi informasi dalam proses akuntansi, termasuk perangkat lunak akuntansi, sistem ERP, dan teknologi berbasis cloud, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi laporan keuangan. Digital accounting atau akuntansi digital ialah sebuah model untuk menyediakan informasi akuntansi dalam bentuk digital yang kemudian disebarkan secara elektronik menurut Spilling et al. Tahun 2022. Selanjutnya definisi dari ESG reporting. ESG reporting adalah sebuah proses pelaporan yang mengungkapkan informasi terkait dengan kinerja lingkungan atau environment, sosial, dan tata kelola atau governance suatu perusahaan. Kualitas laporan ini menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Whitelock tahun 2015, ESG adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan ekologi di sekitarnya, interaksi dengan lingkungan sosial, dan sistem pengendalian internal perusahaan dengan tujuan untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi kebutuhan stakeholder. Selanjutnya masuk pembahasan yang pertama yaitu ontologi. Ontologi merupakan azas dalam menetapkan batas ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realitas atau metafisik menurut Jujun tahun 1986. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Webster Third New International Dictionary Daring mendefinisikan ontologi sebagai cabang ilmu metafisik khusus mempelajari sifat dan hubungan makhluk. Ontologi dalam riset. Dalam penelitian, ontologi merujuk pada pandangan seseorang tentang realitas dan sejauh mana realitas tersebut ada di luar sana. Ontologi juga dapat diartikan sebagai studi filosofis tentang keberadaan. Ontologi merupakan salah satu bidang penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Dalam ilmu pengetahuan, pemikiran ontologis penting karena menggali sifat dasar keberadaan dan realitas. Ruang lingkup ontologi meliputi yang pertama objek apa yang ditelaah ilmu, apa wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungan objek tersebut dengan daya pikir dan penangkapan manusia. Ontologi merupakan pembahasan dalam rangka untuk mencari atau mendapatkan hakikat sesuatu yang dipertanyakan oleh seseorang baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Ontologi dalam riset disertasi saya. Objek yang ditelaah dalam riset ini adalah mengenai bagaimana pengaruh dari transformasi akuntansi yang terdigitalisasi terhadap kualitas dari laporan ESG. Wujud hakiki dari objek riset tersebut adalah laporan ESG yang telah dapat diakses secara digital atau berbasis web maupun cloud. Hubungan objek tersebut dengan daya pikir dan penangkapan manusia adalah adanya harapan bahwa dengan tercapainya transformasi digital pada proses akuntansi yang diadaptasi oleh perusahaan, maka akan membuat kualitas laporan ESG perusahaan menjadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara handal, relevan, serta akuntabilitasnya tetap terjaga. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang bertujuan untuk mempelajari tentang asal struktur, metode, validitas, dan tujuan ilmu pengetahuan. Epistemologi juga membahas proses mendapatkan pengetahuan, termasuk sumber, macam metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi juga membantu menjelaskan proses dan metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk mengumpulkan data dan membuat kesimpulan. Epistemologi dalam riset. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan dari mana sumbernya. Dalam penelitian, epistemologi berkaitan dengan metodologi penelitian dan pandangan peneliti terhadap dunia dan pengetahuan. Epistemologi dalam penelitian dapat membantu peneliti untuk menjelaskan bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan, tersistematisasi dalam melakukan tindakan penelitian, menghasilkan ilmu pengetahuan, dan memperjelas sudut pandang filosofis sejak awal.
Epistemologi dalam riset disertasi saya terbagi menjadi tiga, yaitu tujuan penelitian, teori yang digunakan, dan metodologi penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami hubungan antara digital accounting dan ESG reporting, meningkatkan kualitas data dan transparansi, menilai dampak terhadap pengambil keputusan, menganalisis kepatuhan terhadap standar dan regulasi, mengidentifikasi praktik terbaik dan inovasi, dan meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan. Selanjutnya, untuk teori yang saya gunakan, untuk grand teori atau teori dasar utama, saya menggunakan tiga teori. Yang pertama yaitu teori stakeholder menurut Freeman, Harrison, Weeks, Palmer tahun 2010, kemudian Gozali dan Chariri tahun 2007. Selanjutnya, teori legitimasi menurut Luo et al. Tahun 2013. Dan yang terakhir adalah teori Resource Based View atau RBV menurut Branco and Rodriguez tahun 2006 dan Paulus dan Murdapa tahun 2016. Untuk middle theory, saya menggunakan 4 teori. Yang pertama yaitu teori perubahan organisasi menurut Robin and Cotter tahun 2012. Sistem informasi manajemen menurut Putu Pratama 2014 dan Hartono tahun 2013. Manajemen risiko menurut Bramantyo tahun 2008. Akuntansi berkelanjutan menurut Hutton et al. 2007 dan Widiana et al. Tahun 2023. Yang terakhir yaitu applied theory. Saya menggunakan dua teori. Yang pertama yaitu digital accounting, penelitian dari Spilling et al. Tahun 2022, Gulfis tahun 2011, dan Widiana et al. Tahun 2023. Kemudian ESG atau Environmental Social Governance Reporting menurut Whitelock tahun 2015, Ghazali dan Sulmaita tahun 2022, dan Bayer et al. Tahun 2020. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai research gap atau gap penelitian terkait dengan variabel yang saya teliti, yaitu ada penelitian mengenai transparansi yang dilakukan oleh Baloch dan Delguidens, kemudian tentang akurasi juga diteliti oleh Baloch dan Delguidens, kemudian inovasi teknologi oleh Chen, kemudian Dube et al. Dan Liu Ye et al. Kemudian mengenai digital accounting diteliti oleh Subailat, kemudian oleh Galem, dan oleh Sande. Kemudian keterlibatan stakeholder oleh Nurumina, kemudian oleh Alisa, dan kemudian yang terakhir ada keberlanjutan oleh Pham et al. Nah, di sini terlihat bahwa ada research gap terkait dengan variabel-variabel tersebut terhadap laporan ESG. Ada yang berhubungan secara positif, ada juga yang berpengaruh secara negatif, ada juga yang tidak berpengaruh. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Untuk populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2021 sampai dengan 2023, yaitu periode post-COVID. Dan untuk sampel dalam penelitian ini, menurut Sugiono tahun 2019, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus mewakili atau representatif. Pengambilan sampel penelitian dalam disertasi ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan harus terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2021 sampai dengan 2023. Kemudian perusahaan tersebut harus menerbitkan laporan keuangannya selama tahun 2021 sampai dengan 2023 secara konsisten dan laporan tersebut dapat diunduh, baik laporan keuangan maupun laporan sustainability reporting. Dan yang ketiga adalah memiliki data keuangan dan non keuangan dengan lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Untuk sumber data, yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber pertama secara langsung menurut Sugiono tahun 2017. Data primer diperoleh dengan cara memberikan kuesioner kepada responden penelitian, yaitu manajer keuangan perusahaan yang menjadi sampel penelitian, meliputi data variabel transparansi, akurasi, keberlanjutan, keterlibatan stakeholder, dan inovasi teknologi. Untuk sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak dari narasumber langsung, menurut Sugiono tahun 2017. Untuk data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal penelitian, arsip, atau laporan tahunan, serta dari internet ataupun website. Data sekunder pada penelitian ini adalah data tentang laporan ESG perusahaan yang menjadi sampel penelitian selama tahun 2021 sampai dengan 2023.
Selanjutnya untuk analisis data, saya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik berupa 4 uji yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Analisis data selanjutnya yaitu melakukan uji analisis regresi linear berganda, kemudian uji koefisien determinasi, dan untuk hipotesis saya akan melakukan uji T dan uji F. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ketiga yaitu tentang aksiologi. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat nilai, khususnya etika, dan penetapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Kata aksiologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios yang berarti nilai, manfaat, dan logos yang berarti pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia akan menggunakan ilmunya. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Aksiologi dalam riset. Aksiologi dalam riset dapat membantu menjaga dan memberi arah agar proses keilmuan dapat menemukan kebenaran yang hakiki. Aksiologi dalam penelitian adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat nilai, khususnya dalam kaitannya dengan tujuan dan penggunaan ilmu pengetahuan. Aksiologi juga menunjukkan kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam menerapkan ilmu ke dalam praktik. Nah, aksiologi dalam riset disertasi saya ini tertuang dalam manfaat penelitian. Manfaat penelitian mengenai pengaruh digital accounting terhadap ESG reporting berdasarkan para penggunanya, antara lain yang pertama bagi akademisi. Tujuannya adalah menambah wawasan dan literatur mengenai hubungan antara digital accounting dan ESG reporting. Kemudian, manfaat bagi praktisi dan profesional akuntansi memberikan panduan tentang bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi laporan ESG. Bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pelaporan ESG dan memahami manfaat dari investasi dalam teknologi digital. Selanjutnya, manfaat teoritis. Pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi digital dan laporan ESG, serta membantu memahami hubungan antara teknologi dan keberlanjutan. Dan untuk teori baru, dapat menginspirasi teori-teori baru tentang bagaimana teknologi digital dapat mempengaruhi praktik pelaporan keuangan dan non-keuangan. Kemudian, manfaat teoritis untuk model konseptual. Penelitian ini dapat menghasilkan model atau kerangka kerja yang menjelaskan interaksi antara digital accounting dan kualitas ESG reporting. Dan literatur yang lebih kaya. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur yang membahas mengenai integrasi teknologi dalam akuntansi dan pelaporan keberlanjutan. Kemudian manfaat praktis, peningkatan kualitas pelaporan. Dengan memahami pengaruh digital accounting, perusahaan dapat meningkatkan akurasi dan transparansi dalam laporan ESG mereka. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang lebih akurat dan terkini memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait keberlanjutan. Daya saing perusahaan. Perusahaan yang memiliki laporan ESG yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan reputasi mereka dan menarik lebih banyak investor. Manfaat praktis selanjutnya adalah kepatuhan regulasi. Penelitian ini dapat membantu perusahaan memahami dan memenuhi regulasi terkait pelaporan ESG yang semakin ketat. Kemudian inovasi teknologi. Hasil penelitian dapat mendorong pengembangan alat dan software baru yang dapat meningkatkan proses akuntansi digital dan pelaporan ESG. Pendidikan dan pelatihan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk program pendidikan dan pelatihan bagi profesional akuntansi dan manajemen perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis, tetapi juga memberikan dampak positif bagi praktek bisnis dan keberlanjutan. Baik, demikianlah paparan dari saya mengenai draft proposal riset disertasi saya terkait dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu akuntansi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.